Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan dunia pendidikan untuk kita semua ya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik tentang kampus di Surabaya, tepatnya adalah UNER. Berapa daya tampung untuk calon mahasiswa SNBP tahun 2026 ya. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kampus ini. Universitas Airlangga atau yang sering kita dengar disingkat UNAIR adalah salah satu perguruan tinggi PTN tertua dan paling prestisius di Indonesia ya. Tepatnya ini berpusat di kota Surabaya. Kampus ini berdiri pada November 1954. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Yang perlu kita ketahui juga, hingga tahun 2026 ini Universitas Airlangga memiliki 16 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Secara keseluruhan terdapat kurang lebih 170 program studi atau jurusan, mulai dari jenjang diploma D3, D4, sarjana S1, magister S2 hingga tentunya doktor S3. Oke, langsung aja. Ini adalah informasi yang cukup menarik menurut saya bagi teman-teman yang ingin masuk ke kampus UNER Surabaya, yang ingin mengetahui daya tampung di jalur SNBP tahun 2026 ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman perlu mengetahui untuk jadwalnya. Ini pengumuman mulai tahun Desember 2025. Untuk pengumuman kuotanya mulai 29 Desember. Masa sanggah registrasi silakan baca teman-teman. Saya akan mungkin kalau terlalu cepet silakan di pause ya, biar waktunya tidak sia-sia. Kemudian ini daya tampungnya. Ini untuk jenjangnya, program studi, fakultas. Ini daya tampung 2025, daya tampung 2026. Ada beberapa yang daya tampungnya yang sama, ada juga yang naik ya, tapi turun biasanya tidak. Ini daya tampung per jalur SNBP dan SNBT ya. Ini perlu diketahui. Kenapa ini harus diketahui? Karena ini adalah strategi yang cukup jelas agar calon mahasiswa tidak salah melangkah ya. Perlu mengetahui daya tampung, perlu mengetahui tingkat ketetatan. Ini juga sangat perlu. Hal yang menarik juga yang perlu teman-teman ketahui adalah berapa banyak jalur ini menarik siswa di tahun sebelumnya ya. Ini biar mengetahui daya ketatannya. Mungkin di lain kesempatan saya akan membahas ini. Oke, langsung aja. Ini ada Fakultas Hukum. Ini daya tampungnya meningkat. Untuk SNBP, SNBT-nya seperti ini ya. Ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin saya akan mempercepat ya. Kalau sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ingin membaca secara jelas, silakan di pause. Ini ada Fakultas Hukum, Administrasi, ada Administrasi Pendidikan, Administrasi Publik, Ilmu Perpustakaan dan sebagainya. Ada juga Fakultas Pertanian, ada Agrobisnis PCS di AKU ini di kampus di Kediri. Kemudian ada Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik juga termasuk banyak juga jurusannya. Ini jenjangnya S1. Fakultas Kedokteran, ada Farmasi, Kebidanan, Kedokteran Umum. Kemudian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini juga cukup banyak, semua gelarnya adalah S1.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Daya tampungnya cukup lumayan. Ini untuk jalur SNBP juga tidak terlalu banyak. Ini untuk jalur prestasi, ini jalur tes. Kemudian Fakultas Teknologi Pertanian, daya tampung 2025, daya tampung 2026 ini 180, jalur prestasi 36, jalur tes 54. Kalau kita perhatikan di data ini, rata-rata jalur tes daya tampungnya lebih banyak ya. 33, 50, 25, 38, 50, 75. Ini untuk perbandingan daya tampung untuk jalur prestasi dan jalur tes. Ini ada Fakultas Hukum. Ini daya Fakultas Hukum malah menurun ya. Tahun 2025 260, 2026 ini adalah 250, jadi berkurang 50. Kemudian selanjutnya ada Fakultas Ilmu Budaya. Silakan cermati, amati sesuai dengan minat dan jurusan teman-teman yang dipilih ya, biar tidak salah melangkah. Ini daya tampungnya tidak terlalu banyak. Kemudian di data ini juga teman-teman bisa menggunakan persentase, berapa persen yang diterima ya, untuk jalur prestasi maupun jalur tes ya, dari daya tampung ini. Semakin sedikit daya tampung dan semakin sedikit daya tampung dan peminatnya banyak, itu persaingan semakin berat ya. Satu contoh misalnya ini daya tampungnya 180, peminatnya ini misalnya 5.000, maka tingkat persaingannya akan semakin berat. Untuk mengetahui peminat, kita bisa mencari di tempat lain ya, dan data-data itu biasanya dikeluarkan oleh pihak kampus. Data-data yang tidak dikeluarkan oleh kampus biasanya itu data nilai rata-rata berapa yang diterima di jalur prestasi, itu hanya perkiraan ya. Tapi untuk daya tampung dan peminatnya itu biasanya akan dikeluarkan di pihak kampus di perguruan tinggi di Indonesia. Ini adalah yang terakhir sampai 85. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Vokasi, ini untuk dunia kerja, kebanyakan milih Fakultas Vokasi ini ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang ingin melanjutkan di kampus Surabaya UNER ini. Terima kasih, bila ada kekurangannya saya minta maaf. Sekian.